Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget, sebuah riset yang bisa jadi mengubah cara kita memandang AI di dunia pendidikan. Coba deh, lupakan sejenak soal nilai ujian. Kita akan ngebahas sebuah model AI baru yang fokusnya bukan pada apa yang mahasiswa capai, tapi pada bagaimana mereka belajar. Tujuannya untuk ngasih rekomendasi yang benar-benar personal. Yuk kita mulai. Selama ini kan kita sering banget dengar janji-janji manis dari AI di dunia pendidikan. Katanya bisa bikin pembelajaran jadi adaptif, jadi lebih pinter, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, apa sistem-sistem ini beneran ngerti proses di balik semua angka itu? Apa mereka bisa ngelihat lebih jauh dari sekedar skor di rapor? Nah, ini dia nih, letak titik butanya AI pendidikan zaman sekarang. Mereka tuh jago banget nganalisis data yang di sebelah kiri, nilai, skor akhir, semua yang statis. Tapi, mereka sering banget kelewatan gambaran dinamis yang ada di sebelah kanan, proses belajarnya, kebiasaannya, perilakunya. Padahal, disitulah cerita yang sesungguhnya tersembunyi. Dan disinilah terobosan dari penelitian yang mau kita bahas ini. Para peneliti ini datang dengan sebuah ide yang menurut saya cukup radikal. Gimana kalau kita berhenti melihat perilaku mahasiswa itu sebagai gangguan atau noise dalam data dan justru mulai melihatnya sebagai sinyal yang paling penting? Oke, kita bedah sedikit konsep ini ya. Coba bayangin data yang paling sederhana, data kehadiran atau absensi. Biasanya kan cuma dilihat hadir atau absen ya kan? Tapi penelitian ini melihatnya beda banget. Mereka melihatnya sebagai data yang kaya informasi. Ketepatan waktu, konsistensi setiap minggu, semua itu ternyata cerminan yang kuat banget dari disiplin, keterlibatan, dan yang paling penting, kemampuan mahasiswa buat ngatur cara belajar mereka sendiri. Jadi, ini dia kalimat kuncinya. Perilaku adalah sinyal, bukan gangguan. Kalimat ini tuh intisari dari semua yang kita bahas. Kalau kita bisa memperlakukan perilaku sebagai sinyal, kita bisa memahami mahasiswa jauh lebih dalam daripada sekedar angka di atas kertas. Oke, idenya keren banget. Tapi gimana cara bikinnya? Nah, sekarang kita intip dapurnya. Gimana sih para peneliti ini beneran ngebangun sebuah model AI yang bisa ngebaca sinyal perilaku ini? Yuk kita lihat prosesnya. Pertama-tama, kita ngomongin soal skala. Ini bukan riset ecek-ecek loh. Datanya itu diambil dari lebih dari 22.000 mahasiswa. Jumlah yang sangat-sangat besar yang bikin studi ini jadi super kredibel. Dan datanya itu bukan cuma besar, tapi juga dalam. Data ini mencakup 46 mata kuliah yang beda-beda dan dikumpulin selama 8 tahun akademik penuh. Ini penting banget buat memastikan model yang dihasilkan itu kuat dan nggak cuma berlaku untuk satu kasus aja. Arsitektur modelnya ini cerdas banget. Bisa dibilang, ini kayak punya pelatih pribadi berbasis AI yang kerja dalam 2 tahap. Tahap pertama, ada AI yang tugasnya menimbang. Dia nganalisis perilaku dan nilai Anda untuk nentuin. Dari 90 kompetensi yang ada, mana sih yang paling penting buat Anda saat ini? Terus, di tahap kedua, ada AI lain yang tugasnya ngasih rekomendasi. Dia ngambil hasil timbangan tadi dan ngasih saran yang super spesifik. Oke, untuk sekarang fokus ke 3 skill ini dulu ya. Nah, pilihan teknologinya juga menarik banget. Mereka pakai yang namanya gradient boosting. Kenapa kok ini? Coba deh lihat tabel ini. Model linear itu simple, gampang dibaca, tapi akurasinya seringkali ya gitu deh. Terus ada deep learning, canggih banget, akurasinya tinggi. Tapi sering jadi kotak hitam. Kita nggak tahu kenapa dia ngambil keputusan A atau B. Nah, gradient boosting ini tuh kayak jalan tengah terbaik. Akurasinya tinggi, tapi kita masih bisa ngerti alasan di balik rekomendasinya. Keseimbangan ini krusial banget, apalagi untuk dunia pendidikan. Oke, kita udah lihat idenya, udah ngintip cara bikinnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Seberapa bagus sih performa model ini waktu diuji? Yuk, kita lihat datanya langsung. Hasil di tahap pertama aja udah sangat mengesankan. Model gradient boosting ini dapat skor R kuadrat 0,967. Artinya apa tuh? Gampangnya model ini 96,7% akurat dalam memahami hubungan antara data mahasiswa dan pentingnya setiap kompetensi. Coba lihat perbandingannya di grafik, jauh banget kan ninggalin metode lain kayak random forest dan PCA. Dan yang ini beneran gila sih. Di tahap rekomendasi, performanya melonjak sampai nyaris sempurna. Skor R kuadratnya 0,9997. Itu artinya akurasinya 99,97%. Ini nunjukin kalau mesin rekomendasinya mampu ngasih saran yang presisinya luar biasa. Model-model pembandingnya jadi kelihatan kayak ketinggalan zaman banget. Oke. Angka-angka tadi emang bikin melongo. Tapi pertanyaannya kan, so what? Apa artinya semua ini buat mahasiswa, buat dosen, buat sistem pendidikan kita secara keseluruhan? Mari kita geser fokus kita dari data teknis ke dampak di dunia nyata.
Nah, ini dia dampak besarnya. Pertama, model ini bisa ngasih nyawa ke konsep pendidikan berbasis kompetensi pakai data yang beneran, bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Kedua, karena hal-hal kayak disiplin jadi bisa kelihatan dan diukur, model ini secara langsung ngebantu mahasiswa buat ngembangin kemampuan belajar mandiri mereka. Ketiga, ini membuka jalan buat pembelajaran adaptif yang beneran personal, bukan lagi satu kurikulum untuk semua orang. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling penting, model ini membuat rekomendasi AI jadi transparan. Mahasiswa jadi bisa paham, oh ini loh alasan kenapa aku disaranin belajar skill ini. Tentu saja, riset yang baik itu selalu jujur soal keterbatasannya. Untuk saat ini, modelnya memang masih fokus ke mahasiswa yang kehadirannya penuh dan belum sepenuhnya mengintegrasikan alat explainable AI yang paling canggih. Tapi, ini justru bagus. Artinya, ini membuka banyak pintu untuk penelitian keren di masa depan, misalnya untuk analisis real-time atau bahkan memasukkan faktor-faktor sosioemosional. Jadi, semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang penting banget buat direnungkan. Gimana kalau suatu saat nanti sekolah kita bisa menghargai cara kita belajar, bukan cuma skor yang kita dapat? Coba bayangkan sebuah masa depan di mana sistem pendidikan gak cuma menilai hasil akhir, tapi juga menghargai prosesnya, disiplinnya, dan usahanya. Sebuah sistem yang melihat kita bukan cuma sebagai angka, tapi sebagai seorang pembelajar seutuhnya. Sebuah sistem yang paham bahwa perilaku adalah sinyal yang paling berharga. Terima kasih sudah menyimak.